kajian kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Hari ini insyaallah kita akan belajar kaum yang belum kita pelajari. Kaum Ad sudah, kaum Samud sudah. Yang belum adalah kaum Sodom. Kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut. Nabi Soleh sudah, Nabi Ibrahim sudah. Sekarang tiba saatnya kita belajar tentang Nabi, yaitu Nabi Lut. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini ada kisah. Saya pakai dua buku ini. Buku ini saling melengkapi. Judul buku ini adalah dialog antara ayah dan anak. Buku ini ditulis dengan cara yang luar biasa. Kata Fatimah, ayah, siapakah tokoh cerita kita pada malam hari ini? Ayahnya menjawab, anak-anakku, tokoh cerita kita malam ini adalah Nabi Lut dan anak perempuannya. Nama lengkapnya adalah Lut dan seterusnya dan seterusnya. Tahukah kalian di dalam surat apakah kisah Nabi Lut disebutkan? Lalu Umar menjawab, ayah, aku tahu kisah Nabi Lut itu disebutkan di dalam surah yang banyak. Lalu dibaca oleh Umar. Ayahnya menjawab. Setelah mendengar itu, ayahnya berkata, jawabanmu benar nak. Sekarang siapakah yang bersedia melantunkan beberapa surah ayat di dalam surah Asy-Syu'ara yang berisikan kisah Nabi Lut? Maka hari ini kita akan bersama membuka surah Asy-Syu'ara ayat ke-160 sampai ke-175. Sampun kepanggih. Kalau surat Yusuf, satu surat menceritakan semua tentang Nabi Yusuf. Tapi kalau Nabi Lut diceritakan di surah dan ayat yang berbeda-beda. Maka hari ini kita buka salah satunya saja. Surat nomor Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayatnya berapa tadi? 160 sampai 175. Kita baca bersama. Kadzabat qaum Lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Siapa nabi yang diutus kepada kaum Sodom? Nabi Lut. Nabi Lut menurut catatan sejarah adalah ponakannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut dan Nabi Ibrahim hidup dalam satu zaman atau satu masa. Lalu idh qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kaum Sodom kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kula niku lek dakwah mboten nyuwun upah, mboten nyuwun dipuji, tidak minta dihargai, tidak minta
Sesungguhnya yang menggaji saya, kata Nabi Lut, adalah Allah. Yang memberi kedudukan saya adalah Allah. Yang memberikan kebesaran adalah Allah. Yang memberikan kemuliaan adalah Allah. Sedikit pun aku tidak akan minta dari kalian semua. Itu dakwahnya Nabi Lut kepada siapa? Kita lanjutkan. Ayat berapa? 165. Atatuna dhukrana minal alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Ada ulama yang mengatakan, andai Al-Quran tidak menceritakan kisah umatnya Lut, maka orang di dunia ini tidak akan kepikiran nek onten wong lanang seneng kali wong. Kita itu otaknya tuh gak mungkin kepikiran onten wong lanang seneng kali. Seandainya Allah tidak menceritakan kisahnya Nabi siapa? Nabi. Maka lihatlah Islam sangat indah. Anak 7 tahun disuruh apa? Sholat. 10 tahun tidak mau sholat disuruh apa? Dan mulai usia 10 tahun tidurnya diapakan? Dipisah. Dan yang paling ideal, walaupun sama-sama perempuan, tidurnya tetap dipisah. Entah ranjangnya, entah apanya, diapakan? Dipisah. Masya Allah. Sekarang ada syariat menundukkan pandangan. Ada syariat tidak boleh laki-laki berduaan dengan perempuan. Ada syariat di dalam Islam, bahkan laki-laki tidak boleh berduaan hanya dengan laki-laki. Berikut perempuan tidak boleh berduaan dengan perempuan. Jadi kata niku nggih. Maka kata Rasulullah sampai kalau kamu berdua-dua, yang ketiganya siapa? Saya. Nek wong wadon grewet setan nggih. Nek wong lanang wadon jadi cepak-cepak. Nek wong lanang-lanang setane jero seneng karo wong lanang. Nek wadon-wadon kaya niku minimal nek wong loro glendengi pulpenake. Nek dadi wong telu luwih penak melek. Itu syariat Islam itu sangat indah. Coba aurat suruh nopo? Nutup. Supaya kita itu kalau lihat, wah awaknya mayat temen ya. Padahal ke perempuan kagum. Terus laki-laki bilang, wah mas kayu gua banget ya. Padahal melihat apa? Laki-laki. Tapi jatuh cinta. Maka seandainya tidak ada kisah Nabi Lut, boten nonton menungsa mikir, wong lanang kan bisa seneng karo. Masya Allah. Ini luar biasa. Dilanjutkan. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Allah untuk menjadi istri-istrimu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Disifati nopo kaum Sodom? Melampaui batas. Yuk kita belajar lagi. Ternyata Allah menyifati kaum Sodom dengan 7 sifat yang tidak pernah disifati kepada kaum yang lain. 1, disebut mereka apa? Melampaui batas. 2, mereka disebut kaum yang fasik. Ini nanti ada ayatnya semuanya. Saya sebutkan saja. 3, mereka disebut kaum yang jahat. Apa bu? 1 apa? Melampaui batas. 2, fasik. 3, jahat. 4, zalim. 5, keji. 6, pendosa. 7, bodoh. Masya Allah. Wonten wong ditelahi cara wong baru. Telahannya pinten? 7. 1, melampaui batas. 2, fasik. Jahat. Zalim. Keji. Pendosa. Bodoh. Ada satu kaum, umpami na'udzubillah, penduduk satu RT telahannya itu
ya maling, ya pezina, napa mrene. Kabeh. Kalau mau 5 saja 5 kan Bu. Kalau ini berapa jumlahnya? Dan itu Allah berikan di dalam Al-Quran. Karena ayatnya acak, nanti Ibu kalau buka-buka begini bingung, saya sampaikan saja. Dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ditelahi dengan berapa nama Bu? Alhamdulillah. Saking bejatnya kaum Nabi. Lanjut. Qalu 167. Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir. Jadi malah mengusir siapa? Nabinya. Ini pendek. Lanjut 168. Dia Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu. Dilanjutkan lagi, ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Saya bacakan langsung. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua. Siapa dia? Istri. Yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Percaya nggak ayat ini? Sudah diceritakan azabnya kaum Lut. Nanti ulama akan mengatakan hukuman bagi pelaku homoseksual. Luar biasa mereka. Seandainya orang itu beriman, mereka akan bertadabbur. Lah kok sekarang ada orang beriman, katanya tokoh Islam mengatakan bahwa homoseksual itu adalah given from God. Manusia itu nggak bisa milih. Karena kalau dia senang dengan laki-laki, berarti dia sudah ditakdir sama Allah senang dengan. Ada yang bilang begitu. Mereka melupakan ayat ini. Sesungguhnya cerita Nabi Soleh, cerita Nabi Hud, cerita Nabi Lut, semuanya terdapat pelajaran. Wong maksiat mesti keri-kerine api nopo elek. Wong melawan Gusti Allah keri-kerinya menang nopo kalah. Wong melawan kali Gusti Allah badhe utuh nopo hancur. Pun pirang-pirang ceritanya. Hari ini kita baru sampai Lut, tapi kita sudah menyaksikan bagaimana Allah menghukum dengan angin yang 7 malam 8 hari. Lalu manusia dijadikan seperti pohon kurma yang apa Bu? Kosong. Dalamnya dikeluarkan sama Allah, tinggal kulit-kulitnya. Dibalik, dihujani. Dia mengira awan yang datang, ternyata awan itu membawa apa? Awan panas. Tidakkah kita orang beriman mengambil pelajaran itu? Lalu hari ini orang bermaksiat seolah-olah mereka aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa. Sungguh pada yang demikian kisah-kisah Lut ada pelajaran bagi orang-orang yang beriman kalau mau mereka berpikir. Tapi banyak orang lalai tidak mau belajar Al-Quran. Ibunda, batu yang digunakan untuk menghujani kaum Lut batu apa? Namanya batu sijil. Baca. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tentara Abraha dihujani dengan batu namanya sijil. Kaumnya Nabi Lut dihujani dengan batu namanya juga. Dan kata para ulama, batunya itu sudah ada namanya. Jadi ketika ada turun, ada kaum Nabi Lut misalnya lagi plesirkan dia, atau lagi kuaca selintang, atau lagi kembali borok, batunya ini sudah ada namanya Bu. Tidak ada satupun yang selamat karena batu itu akan mengejar kepada kaumnya Nabi Lut yang berbuat maksiat. Astagfirullahaladzim. Itu namanya batu sijil. Lalu dilanjutkan kisah ini. Setelah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, ayahnya berkata, bagus sekali bacaanmu nak. Kira-kira siapakah yang dapat menyebutkan nama kota tempat diutusnya Nabi Lut? Anaknya menjawab, tempatnya ada di negara Yordania. Pernah dengar Laut Mati?
Laut mati itu laut yang apa? Yang kalau kita ngelami di atasnya buatan apa? Buatan tenggelam karena tingginya apa? Nah, teman saya satu angkatan mengambil doktor di Yordania. Ketika di sana saya sering minta kirimi jajan yang tak perlu laut mati. Kemudian dia berenang di atas laut mati. Macam buatan kelelep. Yang jajal tujuin gue sejarahnya kota-kota sing dibangun maring kaum Lut di kotokakan. Entah itu sekuatan bekasnya. Itu di Yordan. Wallahu ta'ala alam. Itulah salah satu cita-cita saya di tembok masih saya tempel. Ya Allah, beri rezeki supaya bisa halal boleh, supaya lihat bekasnya kaum Sodom, supaya bisa lihat bekasnya kaum Samud, supaya bisa lihat bekasnya kaum Ad, supaya lihat di mana dua ashabul kahfi, supaya bisa melihat Masjidil Aqsa. Lalu pulang dari sana iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayahnya berkata, anaknya bertanya, ayah, seperti apa sih kelakuannya umatnya Nabi Lut itu? Kemudian di buku ini disebutkan. Satu, tadi senang dengan laki. Dua, mereka senang dolanan kentut. Itu disebutkan oleh para ulama. Jadi tongpun di bawah kentut itu saut-sautan, buatan duwe sopan. Padahal kita kalau mau kentut aja diapakan bu? Dipaham. Apa boleh memberi kenalan kali calon bojone ya sih bu? Ajeng kentut kenalan pamit nunggu di kamar mandi. Barang mesti di bojone kentut pripun? Itu bukan ibu-ibu garong, itu ibu-ibu pun di bendungan. Nanti disebutkan di sini bu. Ustazah Eka mau tengarang, Ustazah Eka mau buku. Salah satu dari pekerjaannya kaum Lut ngadu PT, main kartu, lomba burung merpati, ngedu anjing, ngedu domba. Di mana? Di mana ada tradisi ngedu domba? Di Jawa Barat. Di mana ada tradisi lomba merpati? Ngedu ayam tengkundi, curang dalam timbangan tengkundi. Saya sampai merinding tadi baca. Kaum berarti ia termasuk golongan mereka. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar. Nopo nembe ngentutan senenge kalih wong lanang medu napa mon nggih ayam wedhus anjing merpati menjauh ibu bela kula dipentungi menika. Lah kula niki nyebutaken ngedu merpati lomba merpati. Bukan saya yang bicara. Itu perilakunya kaumnya siapa? Makanya Allah hari ini kalau ada yang suaminya atau keluarganya masih melakukan seperti itu, minta sama Allah semoga dijauhkan dari perbuatan itu. Gerepat dosa ayang kono. Sekarang kan ada yang menjawab seperti itu sih. Gerepat dosa ayang kono. Bukan saya yang bicara. Yang bicara Rasulullah. Betapa perbuatan-perbuatan itu tidak dicintai oleh Allah. Lalu anaknya bercerita. Di buku ini disebutkan, suatu hari mereka ditimpa paceklik. Lalu iblis datang. Jeke nek pengen udan mudhun maning, nek ana wong lanang ditangkep njur digauli dari dhuwurnya. Temenan, ada orang laki-laki asing ditangkap oleh mereka, digauli dari mana? Dari situlah kemudian mereka kecanduan. Jadi mereka senang. Dan tahukah kita, mereka melakukan itu bukan sembunyi-sembunyi di kamar, tapi mereka melakukan itu berjamaah.
Dalam buku-buku ini disebutkan mereka biasa melepaskan sarung. Nopo tuh bahasa melepaskan sarung artinya apa? Telanjang. Telanjangnya di depan keramaian, di tempat umum, bukan sembunyi-sembunyi. Mereka bermaksiat dengan terang, dan kita sudah belajar orang yang maksiat dengan terang-terangan, dengan tersembunyi, dosanya sampai ke banget. Maka ibu sekalian yang katakan lanjut. Mereka nantang Nabi Lut. Anqalu atina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Nek deke pancen Nabi jajal tekakna hukuman kalau kamu memang benar-benar Nabi. Ada perempuan yang sedang viral bilang begitu, saya sudah pernah nantang Allah untuk membuat kulit saya timbul bisul-bisul. Ternyata sudah 20 tahun kulit saya tetap mulus saja. Berarti Allah itu gak ada. Jadi onten kok nantang jaluk ditekakna. Makanya kata Israel, mana Tuhannya Muhammad? Mana Tuhannya umat Islam? Hambanya dibantai, Tuhannya dia. Persis begitu. Umpami sekalian sing onten sing ngomongi sembahyang ora iso, mbah mlebu neraka sakor. Lah, kurang mandel kanan neraka. Nek pancen nyong sepura sembayang dosa, jajal nyong siki muga-muga kesampar bledek. Wonten sih bukan segitu. Enggak kesampar bledek kok. Karena Allah tuh mau semakin melulu dia biar semakin ikat. Jadi karakter orang yang endi Gusti Allah itu ada pada kaum siapa? Nabi Lut. Maka kemudian karena mereka meminta didakwai, enggak mau diajak. Ya Allah tadi Nabi Lut coba. Aku adalah utusanmu, saya enggak minta upah. Ayo melu aku. Yuk nyembah Allah yuk. Allah takut. Bukankah dulu-dulu kamu diutus Nabi dan Rasul? Gak mau mereka bu. Maka walam maja'at rusuluna lutan si'abihim wa dhaqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun asib. Sampai ketika tiba-tiba Nabi Lut didatangi dua orang tamu laki-laki. Siapa tamu itu? Malaikat. Yang sebelumnya mampir kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nyambung ceritanya enak. Tapi kalau ngaji di majelis lain bisa nggak nyambung. Siapa dua orang kamu laki-laki itu? Dari sini tadi mampir tembun di udah ngertos. Ibu sudah bisa menjawab. Mampir kemana? Pertama datang kepada Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim menyembelih apa? Sapi. Ini adalah sunnahnya orang Islam, memuliakan tamu. Apa yang istimewa? Nabi Ibrahim kenal nggak sama dua orang itu? Tidak, tapi dimuliakan semulia-mulianya. Nek kula, nek tamu kenal, siap-siap wes. Nah, nek orang kenal, ya orang kenal ya sogonya itu saya. Umpami sing biasa tenggian kula ya ora di. Jadi niku salah. Kudune kalau ada tamu ke tempat kita siapapun dia kita sembelih kenapa Bu? Dan sapinya itu tidak dicacak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim berpikir ini tamu dalam keadaan lapar. Berarti malaikat itu bisa menyamar dalam bentuk manusia tanpa dicurigai. Berarti persis kali manusia. Masya Allah. Bisa menyamar jadi manusia. Maka Bu, kalau ada orang minta kita nggak ngasih itu kadang-kadang aja ngebes jaluk. Kita naik mobil ada orang tua maunya tuh itu ngetes sama kita Bu. Walah kowe bane malaikat jaluk tunuti. Mboten nejak ora ana wong lanang nang pinggir dalan, kowe jasa malaikat jaluk tunuti, jo tunuti. Artinya malaikat itu bisa menyamar menjadi buktinya apa? Suatu hari malaikat pernah datang duduk di hadapan Rasulullah. Klinis kok enggak ketok orang jauh, tapi kok orang sini enggak ada yang wajahnya kayak gitu. Nabi Ibrahim pun begitu. Yang kayaknya tangganya orang sing kayak itu. Tapi Nabi Ibrahim tetap memberikan dan dagingnya itu tidak dikuah, tapi dipanggang. Kenapa? Supaya cepat takut tamunya apa? Coba bayangkan. Berarti nginjang lagi ibu tamu, langsung tamunya apa? Cukup. Gimana cara meletakkannya? Diceritakan sama Nabi Ibrahim itu diletakkan di depannya. Nek atau ibu model cok reko betul. Aku mulai galingan cari ambillah yang paling. Nabi Ibrahim sangat tanggap.
Orang kasih tamune jokot sing atur langsung dinopo. Gue takut, gue saya itu dengan apa? Kan jero nare kok jokot wong cetak. Tapi nek mriko nyong kasih ini pengen kae bareng orang tua ya, orang kawan. Nek kok pleset buka berarti ra oleh buka menurut nawe jam. Itu Nabi Ibrahim yang sunnahnya banyak ditinggalkan oleh umat muslim. Cara kita memuliakan tamu bagaimana? Ikut contoh. Kemudian ngabarkan. Apa tujuanmu? Aku ingin mengabarkan kamu akan mendapatkan anak yang namanya Nabi Isa. Nabi Ibrahim tak percaya. Mandul tua, dua penghalang punya anak. Satu lupa. Mandul, dua mustahil. Tapi apa yang mustahil bagi Allah? Sampai istrinya yang namanya siapa? Sarah. Itu gini-gini. Hah? Wong tua mandul kapan dua anak sambil senyum. Ini yang dikatakan para ulama, perempuan itu susah mengontrol ekspresi. Nek seneng, seneng banget. Nek sedih, nek utuh. Nabi Ibrahim biasa aja dikabari. Cuma masa sih gitu. Kalau ini istrinya sampai, ya Allah ki mimpi orang, wong tua mandul kapan hamil sambil tersenyum. Karena perempuan itu makhluk yang paling sulit mengendalikan emosi. Masya Allah. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim bertanya, apa tujuanmu lalu? Jangan takut. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus Allah kepada kaum yang akan menimpa Adam. Nanti di Quran diceritakan Nabi Ibrahim seperti ini. Mau aja dewe mengatakan anak bilu 15 untuk mau beriman barang. Kemudian malaikat menenangkan Nabi Ibrahim, tenang, Lut nanti akan diselamatkan dan semua akan dimusnahkan kecuali keluarganya Nabi Lut yang beriman. Lalu pergi malaikat ini kepada Nabi Lut. Makanya Lut dengan Ibrahim hidupnya sezaman. Masuk, menyamar lagi menjadi laki. Rupanya tidak kados napa malaikat. Wong Nabi Yusuf mawon liwat kekuatan sampai napa? Lek matur ngaten, ki dudu menungsa ki malaikat. Padahal dari nanti perlu malaikat tersebut. Bisa-bisanya cewek kamu nih, yakin nek kowe oyune kayak bidadari. Padahal urung tahu loh. Sama perempuan Mesir gitu. Ini udah menungsa niki mono. Padahal mereka itu belum pernah lihat. Itu untuk menunjukkan hidayah nek malaikat nyamar dadi wong lanang gantenge kados iya. Waja'ahu qawmu yufraquna ilaihi. Datang tamu yang masuk ke rumahnya Nabi Lut. Nabi Lut deg-degan. Istrinya malah siaran. Hei wong Sodom, nang omahe nyok ana wong lanang loro pol masuk pada omahe nyok. Dikatakan Bu, mereka itu datang ke rumahnya Nabi Lut dengan penuh semangat. Karena mereka senang sekali dengan laki-laki, apalagi yang datang adalah laki-laki yang tampan. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banat. Sampai Nabi Lut berkata, "Aja, kowe tamune nyong aja di sini jaga badan. Kiki, kalau kalian mau menyalurkan syahwat, ajak anakku." Maksudnya ada perempuan, jangan salurkan kepada siapa, tetapi mereka terus merayu-rayu sampai nanti di Al-Quran mata mereka disambar petir kemudian menjadi buta. Ketika buta mereka pun masih pengen meraba laki-laki itu. Saking pengennya dengan apa? Dengan laki-laki itu. Kemudian Nabi Lut berkata kepada dua malaikat ini, "Ya Allah, pripun saya nggak bisa jaga Anda." Baru Nabi Lut sadar ketika dua laki-laki itu berkata, "Tenang, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang akan mengadab kaummu. Tenang, mereka tidak akan melukaiku dan tidak akan melukaimu." Qala lahu annani bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Kemudian datang. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safinaha wa amtarna 'alayhi hijaratan min sijilin mandud. Kemudian ketika datang adab itu, Allah jadikan yang di atas jadi
di bawah, yang di bawah jadi atas membuat cacat bayangan. Wa amtarna alaihi hijaratan min sijil, dan kemudian mereka dihujani bukan hujan kayak kita, tapi hujan batu. Dan batu itu kata para ulama tadi sudah apa? Sudah bainen, sudah ditentukan kamu bagian orang itu, kamu bagian RT siji, kamu bagian RT loro, kamu bagian RT telu, sudah ada bagiannya. Fa'asir bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltaqit minkum ahadan illa imra'atak. Nuh mengko lunga keluar dari kota Sodom ini dan jangan noleh sedikit pun. Kamu dengar apapun jangan sekali-kali noleh. Illa imra'atak, kecuali perempuanmu. Sehingga para ulama mengatakan, ada yang mengatakan istrinya ikut, tapi kan tadi diwasiati jangan apa? Ternyata istrinya noleh. Ada yang mengatakan mereka kemudian pergi, istrinya tidak. Kemudian istrinya termasuk orang-orang yang akan ditenggelamkan. Inna mau'idahumus subh, sesungguhnya azab itu akan datang di waktu subuh, Masya Allah, atau dini hari. Dan janganlah ada seorang pun di antaramu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Janganlah engkau mengajaknya pergi karena dia telah pergi. Sama dengan istrinya siapa? Nabi Nuh. Yang diajak naik anaknya nggak mau, istrinya juga nggak mau. Maka di dalam surat At-Tahrim kata Allah, hei bojone Lut, hei bojone Nuh, mlebu deke wong loro mengroko bareng karo sing wong tak lebok-lebok ke neraka. Padahal garwane sinten Bu? Nabi. Ning mboten tempat kae. Seniki umpami garwane ibu walak salat tahajud puasa ning dewek jempalikan maksiat mboten tempat kae. Karena suami kita sudah mengingatkan, "Mbak, papa, aku ikut surgamu," misalnya gitu. Buat apa? Orang nak, dia nih sampai nak sekarang manut dada. Saya dapat 2 bidadari, yang tulang, yang sum-sum betisnya kelihatan dari balik. Sorry ya mah, saya udah dapat 2. Kenapa? Jangan ayo. Aku tak berjalan yang mas-mas, saya membandi suargane, nerakane. Itu kalimat yang Masya Allah. Ibunda sekalian rahmatan Allah, inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda kekuasaan, tetapi banyak orang tidak beriman. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, saya ganti kepada buku. Banyak sekali terpencar-pencar. Nah, sekarang ibu kadang ada yang membahasa Arabkan kaum homoseksual itu dengan liwat. Nah, mungkin ada yang itu salah. Karena liwat itu disandarkan kepada Lut. Padahal Nabi Lut ikut homo enggak? Maka sudah kita bilangnya pokoknya sodomi, negara yang homoseksual. Orang menyandarkan itu kepada Nabi Lut. Kemudian apa perilaku mereka selain tadi medunopon? Mereka suka merampok, kata Ibnu Katsir, mengkhianati rekan seperjalanan, melakukan perbuatan mungkar di tempat pertemuan, kentut. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji di tempat-tempat pertemuan. Itu yang saya sampaikan di antara sifat-sifat kaumnya Nabi Lut. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini tadi negaranya apa? Yordan. Ada yang mengatakan bahwa kota yang di Bali itu jadi laut mati. Nah, tapi kalau benar laut mati, pasti kita sekarang dilarang berwisata ke sana. Karena umatnya Nabi Muhammad tidak boleh berwisata ke tempat Adam. Dan ada satu ayat ini. Dan sungguh negeri itu, negeri apa tadi, kaum apa? Benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Berarti sekarang masih apa? Ada. Supaya jadi apa? Jadi tanda bagi orang-orang yang beriman. Dan salah satu tempatnya itu adalah di negara Jordan.
timbang atau Jordan mungkin pun bersih memiliki buka YouTube judulnya Kaum Sodom. Nanti itu akan ketemu manusia-manusia yang menjadi nomor satu, laki-laki dengan laki-laki. Mereka seolah-olah sedang pada berpelukan, dan mereka diadab ketika dini hari, berarti mereka sedang apa? Hidup, atau mereka sedang berbuat maksiat dengan pasangan laki-lakinya. Turun adab, yang keluar juga diadab, kecuali keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh yang tidak boleh apa tadi? Noleh ke belakang. Itulah kisah kaum Sodom di negara apa? Kaumnya Nabi siapa? Mugi putra panjenengan kula panjenengan sedaya dados putra wayah ingkang saleh dijauhkan dari perbuatan kaum. Tapi jangan begini juga, saudara. Berarti menjadinya nek cawelan sementara lanang, berarti nek anak kula sementara wong wadon berarti normal ya. Lah ora gawe lah mencak pacaran. Wong berarti normal. Ya bukan begitu. Tetap kita batasi pergaulan sampai halal kita nikahkan anak-anak kita. Maka dari itu saya akhiri stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.